Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Marcelina Situmorang dengan NIM 06031282429054. Di sini saya akan membuat tugas video guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Masjid kasih. Masjid? Kan bola tapi pijat pala kung tanpa ika tapi biasa. Dulu di masjid. Nampak apa tayo ning aron tao. Buat bawa orang saya dulu. Kasih. Lagi tidak baik-baik saja. Pasalnya adalah pertama adanya tren market yang modern profesional itu, yang melalui online itu. Sementara SDM para pembatik banyak yang tidak ikut itu. Artinya banyak para pembatik yang tidak bisa memasarkan batiknya secara online. Yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan pasar 17 Agustus itu bayar atau pembeli dari luar daerah sekarang sudah tidak mau datang ke Pamekasan. Baik teman-teman, setelah melihat video kasus di awal tadi, kita bisa memahami bahwa kondisi UMKM batik di Pamekasan saat ini cukup memprihatinkan. Para pengrajin mengeluhkan kesulitan produksi, bahan baku yang semakin mahal, dan juga tenaga kerja yang semakin berkurang. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi mereka, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan budaya batik sebagai identitas masyarakat Pamekasan. Nah, dalam penjelasan ini, saya akan membahas secara lebih mendalam berdasarkan artikel penelitian berjudul Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi UMKM Batik Pamekasan yang ditulis oleh Kak Zahra pada tahun 2024. Kita akan melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi, apa penyebabnya, serta apa dampaknya dan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan, dan juga saya akan menjelaskan keterkaitan masalah tersebut dengan teori ekonomi mikro. Pada UMKM batik di Pamekasan adalah penurunan produksi yang cukup signifikan. Jika dulu para pengrajin bisa menghasilkan batik dalam jumlah besar setiap bulannya, sekarang jumlah itu jauh menurun. Bahkan beberapa UMKM ada yang berhenti sementara karena tidak mampu melanjutkan produksinya. Dari penelitian terlihat bahwa dua faktor kunci yang sangat menentukan produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Namun justru saat ini mengalami hambatan yang besar. Modal pengrajin semakin kecil sementara jumlah pekerja terus menurun. Ketika modal turun, pengrajin tidak bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup. Ketika tenaga kerja berkurang, proses membatik yang sudah lama menjadi semakin lambat. Dua masalah ini membuat produksi sulit bertahan apalagi untuk berkembang. Lalu, apa penyebab utama dari masalah ini? Ada beberapa faktor yang saling berhubungan. Yang pertama adalah keterbatasan modal. Banyak pengrajin mengandalkan hanya pendapatan harian untuk membeli bahan baku. Saat ini pendapatan akan menurun, modal semakin mengecil, ditambah lagi kenaikan harga kain mori, harga malam, dan juga pewarna membuat mereka semakin terbebani. Yang kedua adalah tenaga kerja yang semakin berkurang. Proses membatik panjang dan rumit. Anak-anak muda lebih memilih pekerjaan lain yang dirasa lebih modern dan juga lebih stabil. Akibatnya, pengrajin yang tersisa kebanyakan sudah berusia lanjut. Yang ketiga adalah kenaikan harga bahan baku. Ketika biaya produksi naik tetapi daya beli tetap, pengrajin bingung menentukan harga jual yang pas. Ini membuat mereka kesulitan untuk bersaing. Yang keempat adalah minimnya inovasi. Selera konsumen berubah cepat, tetapi banyak pengrajin masih menggunakan motif lama sehingga tidak mampu untuk mengikuti permintaan pasar. Dan yang terakhir adalah pemasaran yang masih tradisional. Di era digital, sebagian besar pengrajin hanya mengandalkan penjualan offline, sehingga sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Nah,
Semua penyebab ini saling terhubung dan menciptakan lingkaran yang masalahnya terus berulang-ulang. Dari berbagai penyebab tadi muncul beberapa dampak nyata. Yang pertama adalah produksi yang menurun drastis. Pengrajin kesulitan memenuhi permintaan, pembeli akhirnya beralih ke daerah lain seperti Solo dan juga Pekalongan. Yang kedua adalah pendapatan pengrajin yang akan menurun. Produksi lemah akan menyebabkan pemasukan yang rendah. Banyak UMKM yang bahkan menutup usaha untuk sementara. Yang ketiga adalah daya saing batik Pamekasan yang melemah. Sementara daerah lain terus berinovasi, UMKM Pamekasan akan tertinggal jauh. Yang keempat adalah harga pasar menjadi tidak stabil. Sebagian pengrajin menaikkan harga, sebagian lain menurunkan harga agar barangnya atau batik tersebut tetap laku. Pasar tersebut akan menjadi kacau. Dan yang terakhir adalah ancaman hilangnya warisan budaya. Generasi muda semakin sedikit yang tertarik menjadi pengrajin. Jika tidak ada regenerasi, tradisi membatik bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang pertama adalah meningkatkan akses modal. Bantuan kredit, pendampingan, dan juga kebijakan bunga ringan sangat membantu pengrajin untuk membeli bahan baku dan menambah kapasitas produk. Solusi yang kedua adalah pelatihan keterampilan. Pelatihan teknik modern, manajemen produksi, hingga desain motif dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas batik. Solusi ketiga adalah regenerasi pengrajin muda. Program edukasi budaya, workshop, dan juga lomba desain batik bisa menarik minat anak muda untuk menjadi pengrajin batik lagi. Dan solusi yang keempat adalah penggunaan teknologi sederhana. Canting elektrik, kompor listrik, dan juga alat pengering dapat mempercepat produksi tanpa mengurangi kualitas dari batik tersebut. Dan solusi yang terakhir adalah digitalisasi pemasaran. Menggunakan media sosial, marketplace, dan konten visual dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, jika semua langkah ini dilakukan secara bersama, industri batik Pamekasan bisa kembali berkembang dan berjalan dengan lancar. Nah, yang lebih menarik lagi, permasalahan UMKM batik Pamekasan ini juga sangat sesuai dengan konsep model produksi dua faktor variabel, yaitu model produksi yang menggunakan modal atau K dan juga tenaga kerja atau L sebagai dua input utama. Dalam model ini dijelaskan bahwa output atau produksi sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara modal dan juga tenaga kerja. Jika salah satu faktor menurun, misalnya tenaga kerja berkurang, maka output otomatis akan menurun. Meskipun modal tetap ada, begitu juga dengan sebaliknya. Jika modal berkurang, tenaga kerja tidak bisa bekerja secara maksimal karena kekurangan bahan baku dan juga alat. Kondisi UMKM batik Pamekasan ini menggambarkan kedua faktor ini turun secara bersamaan. Yang pertama adalah modal. Modal berkurang karena pendapatan masyarakat menurun, dan juga tenaga kerja berkurang karena minat generasi muda rendah. Dalam teori model dua faktor, ketika dua input utama turun, perusahaan akan berada pada isokuan yang lebih rendah, yang artinya level output lebih rendah juga. Ini menjelaskan langsung penurunan produksi batik yang terjadi. Lebih jauh, model produksi dua faktor variabel juga mengenal konsep substitusi antara faktor, yaitu kemampuan untuk mengganti tenaga kerja dengan modal atau sebaliknya. Namun, pada UMKM batik, substitusi ini sangat terbatas karena batik tulis sangat bergantung pada tenaga kerja manusia yang sangat terampil. Sehingga ketika tenaga kerja berkurang, UMKM tidak bisa sepenuhnya mengganti dengan mesin. Inilah sebabnya dampak menjadi lebih berat. Solusi-solusi seperti pelatihan, teknologi sederhana, dan digitalisasi membantu UMKM untuk mendekatkan kembali kombinasi input atau L dan juga tenaga kerja atau K yang optimal sehingga kurva produksi mereka bisa kembali naik. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan UMKM batik Pamekasan bukan hanya soal produksi yang menurun, tetapi juga terkait faktor mendalam seperti modal, tenaga kerja, harga bahan baku, dan juga minimnya inovasi. Ketika dua faktor produksi utama melemah, yaitu modal dan tenaga kerja, maka seluruh sistem produksi akan ikut melemah. Namun, kondisi ini bukan tanpa harapan. Dengan dukungan modal, program pelatihan, regenerasi pengrajin muda, inovasi teknologi, dan juga pemasaran digital, UMKM batik memiliki peluang besar untuk bangkit, tidak hanya untuk memperbaiki ekonomi pengrajin, tetapi juga menjadi keberadaan batik Pamekasan sebagai warisan budaya yang harus terus dilestarikan.
Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah dan solusi UMKM Batik Pamekasan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.